Nama saya Ali. Saya yang ada di Facebook waktu itu. Saya mau mereview soal pertandingan ayah saya melawan Gotham Chess. Ini kebetulan ada ayah saya sendiri di sini. Ini Bapak Dadang Subur yang kalian kenal sebagai Pak Dewa Kipas. Nah, jadi Indonesia ini. ya nggak apa-apa, ini Indonesia aja. Nggak, ini videonya tidak di-cut ya, jadi tidak ada settingan segala macam. Nah, jadi ini Bapak saya mau menjelaskan soal pertandingan dia melawan Gotham Chess yang kemarin malam. Pertandingannya itu berlangsung jam 11 malam, jam 11 lewat 14. Sekarang baru bangun tidur. Bukannya tidur ini. Nah ini pertandingannya ya. Bapak saya mau menjelaskan langkah-langkah yang dia gunakan, terus bagaimana dia bisa menang. Soalnya bapak saya tuh sempat dituduh curang gitu sama Gotham Chess dan pendukung-pendukungnya. Bahkan katanya direport massal dan sampai akunnya terblokir. Jadi sekarang coba mulai aja. Coba ini dari langkah awal. Jadi Langkah-langkahnya itu kan tercatat semua. oh, Coba sekarang. ja- jadi Hmm. jadi gini Pak, saya itu kan Jangan langkah bilang Pak ini ke penonton eh, ngomongnya. Jadi gimana? ini langkah-langkahnya itu kan standar ini. Coba. Langkah-langkah standar ini langkah. Tapi sebentar, sebelumnya saya ngakui dulu bahwa saya itu bukan pemain cepat, tapi pemain partai. Dan saya ini sering main dengan The Frit dan Shredder. Ya itu Sampai-sampai saya sebentar. Jadi maksudnya itu dia aplikasi catur. Mulai dari bapak saya itu dia pernah pakai aplikasi catur Chess Master. Chess Master itu yang ada di PS1. Setelah itu beliau pakai The Frit. DevFreeze 8 yang ada di komputer. Lalu selanjutnya dia pakai Shredder Chess yang ada di Android. Sampai akhirnya pertama kali kenal chess.com ini, begitu pertama kali tahu bisa main catur secara online, wah itu langsung bapak saya langsung ketagihan main, setiap pagi sampai malam main aja terus. Jadi elonya tuh mendongkrak terus dari awal Iya. 800 naik sampai 3 minggu bisa 2.300. Jadi orang-orang pada curiga itu, disangkanya bapak saya Iya. curang. Ya karena kalau yang pertama itu kan agak enteng-enteng itu, tapi tetap aja saya ngakui bahwa saya itu bukan pemain cepat, pemain lambat karena udah tua sekali lah saya, Iya. sangat tua. Nah, terus saya main dengan Shredder itu udah tingkat Grandmaster, itu banyak remis. Itu berapa puluh kali saya remis sampai 30. Menangnya pun ada 4 kali menang itu. Itu saya catat manual. Dicatat manual itu jadi sehingga langkah saya itu langkah teori dan enak musuh-musuhnya itu teori. Sehingga yang langkah-langkah yang kan kalau langkah-langkah teori itu setiap langkah mengancam atau mengunci itu sehingga hafalannya kuat saya. Jadi dengan hafalan itu enak sampai detik terakhir. Nah, pas lawan Gotham itu Sebentar pak. Nah jadi bapak saya ini sempat dituduh kalau langkah-langkahnya ini mirip sama langkah komputer. Ya memang ya otaknya saya lawannya lawan Grandmaster sering bahkan kalah banyak Grandmaster di buku saya ada catatan manual dihafalin terus. Nah, jadi benar-benar mirip komputer bahkan teman saya itu main waktu ada 24 partai Kasparov pas waktu lomba partainya persis Pak. Saya itu persis karena gini langkah-langkah Gotham itu kan agak sedikit Nah, sekarang mulai aja Bapak jelasin coba nih sekarang langkah awal gimana. Waktu ini uh, riwayat pertandingannya kemarin ya. nah ini Tunggu di kamera sesuaikan dulu cahayanya, enggak benar cahayanya. Nah, udah benar coba. nah jadi ini langkah langkah Mr. Levy itu memang ya standar gitu standar komputer saya kan sering udah biasa gini Pak tuh langkah Virak nih Nah, Virak itu bangun Virak ini nama langkahnya Virak gimana maksudnya? Viraknya nama bangunannya Oh, bangunan standar itu udah nggak ada yang beda ini iya, tuh nah cuman ini udah standar lah nggak ada beda iya. cuman pas dia itu agak sedikit berani itu ada langkah ini nih yang dia berani nah saya itu ada Nah, kesempatan pion maju nusuk kuda ini saya menjadi kemenangan itu nusuk kuda ini dia maju ke situ saya kuda ke sana tuh Pak jadi ada kombinya untuk saya itulah langkah-langkah yang bagus jadi ada maksudnya itu Mr. Levi ini ada blunder di sini atau gimana coba? iya dia blunder Bagian mana coba mundurkan lagi? nah ini nih Iya. nah, ini nih Di mananya? bentar tak begitu saya masuk kuda ke sini dia raja ke situ saya pionnya tuh yang bagus itu jadi sehingga mengunci ruang gerak dia nggak sempat bisa gerak ada ancaman Iya. pion Iya. ini sebetulnya standar semua nggak mungkin saya ngelangkah yang lain
karena langkah komputer itu sama dengan orang gitu. Iya. Dia tuh merasa komputer, saya juga bisa ngelekin Grandmaster. Komputer saya kalahkan 4 kali, Pak. Itu masih ada catatan saya manual, terus dipelajari terus. Komputer pun terus bisa revisi Iya, terus. jadi langkah Bapak itu disangka komputer karena Iya, gerakan karena Bapak memang cuman karena kalau lambat ya benar iya. karena komputer ininya saya suka nggak jalan itu ini tangan saya itu suka lambat asli Ya lambat intinya itu. tuh bapak saya tuh kalau suka blunder juga, tapi rata-rata blundernya itu dia karena salah pencet. Salah pencet itu Nah, karena itu ini kan HP layar kecil, pas menggerakkan suka salah mau gerak dan kemana jadi yang dan mana lambat gitu. kalau gini ini lambat Ini jalannya. lanjut dulu ini, lanjut dulu. Nanti ini terakhir kita jelasin. Gimana? Blunder Nah, gimana lagi? Coba gerakin lagi. ini nih yang blunder itu waktu kuda Bapak di sini nih ini nggak mungkin kan jalannya udah standar ini semua standar nggak ada yang beda. Bukan komputer ini. Bukan komputer karena dianya salah. Emang Dianya langkahnya salah. begitu. Dia langkah dia salah. Tuh ini gini tahan aja sama kuda saya tuh di situ. Kalau kuda dimakan saya menang iya. Menang kualitas saya kalau dia dimakan. Tapi kuda ini harusnya dimakan gitu. Tapi tetap menang saya gitu. Sangat menang segala-galanya. Begitu dia ke sini tuh menterinya saya, ini salah menteri ke situ. Itu salah. Harusnya Ini bagaimana? sini salah tuh. Setelah ini saya udah sekak ini saya menguasai jalur saya semua. Di sini kemenangan saya itu. Tuh dia lari udah kemenangan ini bagi saya tuh. Nah, ini yang bagus itu kuda saya yang di sini dia bingung, ini komplikasi dia. Jadi kombi jadi kalau dia makan ini saya langsung sekak, Iya. dia bisa mati. Terus Kalau dia makan ini saya sekak mati. Tuh dia kan makan tuh ini bukan salah memang. iya emang langkahnya gitu ya. Komplikasi dianya, Pak. Dia tuh komplikasi. Kalau dia makan ini tetap kuda saya yang bagus. Nggak ada jalan lain. Itu kudanya otomatis nusuk untuk mematikan dia. Dia untuk mematikan tuh dia kesan makan gajah benteng saya otomatis kuda saya masuk nusuk gitu. Sekak kombinasi dia nggak bisa gerak gitu. Iya. Nah, karena nggak bisa gerak ini mungkin dia daripada mati tiba-tiba dimakan kudanya dia tuh ini. Otomatis dia kalah dia karena dia makan. Apa dia blunder atau gimana? Oh, mungkin Bukan langkah komputer sama sekali dah memang udah begini tuh. Saya tuh disekak dulu ke sini kan. Otomatis saya ngesak dulu, nggak usah makan dulu dah. Karena ada pion yang akan ngesak ini, makan ini. Karena pion ini kan ini tidak bisa kemana-mana. Gini ini punten. Maaf nih, kalau saya makan ngapain? Harus disekak dulu biar ngejalani ke sini tuh. Nah, itu langkah istimewa di saya. Dia masuk langsung makan pakai pion tuh. Karena mau kemana dia? udah Udah kalah. Enggak, dia juga udah beres. Coba enggak bukan beres sebentar. Iya. Dia pun istimewa, tapi Bapak pelajari tidak akan mati gitu. Tidak akan mati, jadi biar aja. Masih bisa dilanjut, masih ada nggak lanjutannya? Ada banyak sebentar. Coba lanjutannya. Jadi gini, dia pun mau ngebunuh Bapak, saling membunuh atau dibunuh. Iya. Terus gini, diakui saya itu daripada kalah bangunan, lebih baik kalah jam. Saya merasa Mr. Levy itu ada memang international master. Pikir saya, yang penting saya jangan, walaupun saya kalah, jangan sampai kalah bangunan. Kalau kalah jam nggak jadi masalah saya. Sebentar Pak mau ngomong. Oh ya, jadi ini di Reddit ya, di situs Reddit ini pernah juga dituduh juga kalau permain apa tuh statistik ayah saya itu kan dia cuma main rapid itu yang 10 menit, ada blitz itu 5 menit, ada bullet 1 menit. Nah, ayah saya itu bapak saya itu dituduh dia kenapa main rapidnya tinggi sampai elo 2300, sedangkan blitznya itu cuma main 10 kali gitu. Terus disangka wah ini kenapa bisa begini, apa dia butuh waktu untuk curang gitu istilahnya, padahal bukan. Enggak, karena belajar waktunya. Karena gini, karena tuh bapak saya kan sudah tua, jadi dia susah lah mikir kalau buat cuma 5 menit apalagi yang 1 menit gitu. Dan ditambah lagi karena bapak saya kurang mengerti teknologi, mau mengubah jam itu susah. Sedangkan rapid yang 10 menit, kita buka aplikasi chess.com, menu utama sekali pencet itu udah otomatis cari lawan random 10 menit. Nah, karena itu yang dimainkan ayah saya setiap harinya. Iya. Jadi terus puzzle. Kenapa puzzle rankingnya jelek? Jujur aja itu saya yang mainin. Saya tidak mengerti catur sama sekali. Maaf aja kalau itu. Nah, sekarang coba lanjutin lagi. Tapi dengan langkah-langkah itu dia kan udah nggak ada bisa langkah lagi tuh langsung. Udah ini udah nggak ada apa. Udah jelas ini siapapun bisa. Jadi gini, bukan nyontek tapi saya
langkahnya memang langkah komputer, Pak. Langkahnya mirip seperti komputer Mirip karena komputer. kebiasaan melawan Deep Kebiasaan Shredder, saya melawan Shredder, belajar dari komputer saya itu. melawan aplikasi Deep Shredder itu. Saya itu udah error rating 2600 itu saya banyak remis sampai hampir 40 lebih, saya catat semua. Remis catat. Sekarang Terus ada menang 4 kali menang. Enggak, dia mati, udah jalan. Enggak ada jalan. udah habis. Udah kelihatan kalau udah gini Oke, sangat. sekarang klarifikasi lagi soal apa tuh. Jadi Kalau langkah itu memang saya itu kan pemain teori. iya. Dalam teori ini saya kan Shredder itu udah sampai 2600 tingkat Grandmaster. Itu remisnya 40 kali. Itu dicatat manual. Itu saya dibuka lagi terus. Memang kalau langkah-langkah komputer itu setiap jalan ancaman atau kuncian gitu. Jadi nggak tergesa-gesa, santai gitu. Saya juga gini karena saya lambat mainnya. Saya lihat Gotham itu kan international master. Jadi saya jangan sampai kalah bangunan. Kalau kalah jam nggak apa-apa, saya diakui gitu. Saya tapi ikuti bangunan aja. Pas dia lengah, saya dimanfaatkan gitu, Pak. Itu aja, memanfaatkan. Jangan bilang Pak ini penonton. Oh iya. Jadi saya memanfaatkan kesalahan dia. Kalau langkahnya kayak komputer, yang memang komputer begitu. Kalau langkah saya kayak komputer, memang saya latihannya lawan Grandmaster 4 sama saya putus, Pak. Saya punten. Sekarang kita lihat dulu catatannya, catatan ayah saya melawan komputer itu. Nah ini, sebentar. Ini bukunya. Jadi ayah saya tuh kalau main catur, dia nyatetnya manual, pakai pensil. Ini pertandingan melawan aplikasi Deep Shredder. Sejak sedikit sejak ini berskala. Jadi Bapak tuh. Latihannya itu dia lewat menggunakan elo yang kecil, makin tinggi. Ini pertama melawan Shredder dengan elo 2141. Lanjut lagi 2217. Jadi setiap pertandingan selalu dicatat. Ini 2320. Remis juga ini. Nah, ini namanya kipas dewa kan, dewa kipas dewa. Nama dewa kipas ini udah ada 10 tahun lebih. Cuman ayah saya baru tahu chess.com itu 3 minggu yang lalu. Jadi kalau memang elo-nya tiba-tiba melonjak naik, ya karena memang baru tahu sekarang. Kalau memang tahunya sejak 5 tahun yang lalu juga pasti mainnya lama. Udah 3.000 Bapak. Nah, ini 2.300 naik lagi. Langkah komputer ini semua 2.400, 2.531, 2.600. Ini yang maksimal 2.600 sampai akhirnya. Enggak, ada yang menang Bapak tuh. Ada berapa biji yang menang tuh? Iya. Menang banyak tuh. Ini menang Bapak nih. Setelah itu Bapak saya selalu main 2.600 semua. Selalu main yang tertinggi semua. Menang semua tuh. Ini menang juga. Terus dicatat semua, dipelajari. Ya selalu dicatat secara manual lewat pensil. Yang diputus dulu ya. Iya. Yang diputus dulu tuh. Ini Bapak, ini remis menang. Jadi dia memang harus direvisi dulu. Biasanya kan bukan ini setiap ada kalah komputer terus enggak ada tutupnya. Terus gini. Saya ini pernah ikut lomba. Kalau lomba lokal itu kan di Singkawang, kalau lomba si Singkawang saya pernah juara 1, pernah juara 3, pernah juara 5, 7, 10, 13, 14, 15 sering. Terus kalau di kantor saya juara 1 antar BUMN. BUMN itu saya juara 1 sampai Jawa Barat. Pernah itu kalau lomba-lomba biasa saya sekelurahan di kecamatan itu juara 1. Dan juga saya memang teori gitu. Jadi teorinya itu memang tapi udah tua ya, udah benar-benar teori. Jadi memang pertama harus hafal opening semua, bangunan macam Sicilian sampai Sicilian Naga itu, Karokan semua sampai Gambit Raja Menteri itu udah saya agak hafal, sehingga kalau seandainya suatu waktu saya bisa mengalahkan, saya kalau ngalahin master udah sering gitu. Di waktu saya tes ke Jurda itu dari banyak orang saya urutan 1 pernah. Jadi kalau kebetulan ngalahin itu nggak kaget gitu. Biasa. Tapi saya anehnya itu, saya itu merasa pasti kalah saya karena 10 menit nggak bisa saya. Nggak bisa karena faktor pertama faktor komputer lambat, gitu terlambat itu, tangan saya nggak, kok nggak jalan-jalan itu. Ada kadang-kadang cepat karena saya ada penyakit gula ya. Ini si tangannya agak dikit pun susah gitu. Nah itu subhanallah. Itu benar-benar teori. Jadi yang penting kalau kalah sih nggak apa-apa, asal kalah waktu itu. Jangan kalah bangunan. Kalau dengan yang bagus, tapi kalau dengan yang pemain-pemain rendah saya banyak kalah juga. Saya kalahnya itu hampir 100 kali Pak. Kalau saya benar-benar nyontek
udah nggak ada yang kalah. Saya 100 kali Pak, ini lihat. Orang si Gotham itu gila itu. Gila itu memang saya komputer. gitu. Nih lihatin si Gotham itu, masa saya sungguh orang gila. Orang gila itu teman saya main persis Karpov Kasparov. Catatannya itu persis main begitu. Saking hafal catatan. Terus gini satu lagi. Ada pemain catur Pak. Sampai lawan ratusan itu simultan bisa itu. Ada teman saya Gusti Firmansyah. Saya itu. Lawan 10 pemain-pemain jago tanpa melihat Itu catur buta yang cuma diomongin misalnya berapa, dia lawan 10 itu kayak bisa. misalnya C2 C4 dia ngomong-ngomong gitu, Jadi catur buta orang ya. kasus per kasus sebetulnya. Iya. Saya waktu pertama lawan 800 itu 20 kali saya nggak kalah itu. Ya, jadi 10 menit itu. jadi Karena saya begini. udah biasa lawan komputer yang tinggi, begitu dia lengah, pertamanya memang dia teorinya enak. Sebentar, jadi ini saya klarifikasi dulu. Jadi kan ayah saya ini baru tahu chess.com 3 minggu yang lalu. Nah, sama kayak game online pada umumnya, yang namanya game itu mau sejago apapun kita pasti harus dimulai dari level 1. Termasuk ayah saya yang mantan pemain catur turnamen, yang elonya harusnya udah 2.500 ke atas dulu. Begitu mulai main chess.com dipaksa ke 800 lagi. Jadi ya 800 dengan otak 2.500, overkill ya. Ngelawan menang terus sampai akhirnya ke 2.300 dan ketemu dengan Mr. Levi itu Gotham Chess. Mana nggak ada di sini. Ini kok nggak ada ini. Oh, error lagi, nggak apa-apa udah. Wah, Aja error. dulu. Memang banyak orang yang main catur itu kayak komputer gitu. Tapi itu sekali-kali, itu nggak selamanya. Dan saya kalahnya itu lebih dari 100 kali Pak, main di sini tuh nggak. Kalau saya akurat, kenapa kalah 100 kali? Kenapa 100 kali kalah? Ini dibilangnya tuh apa tuh katanya tuh? Kalah 100 kali. Kalau peringkat- sampai sama Bukan, maksudnya tuh akurasinya tuh sampai 95%. Wah, ini orang sampai komentar, ini Magnus Carlsen nih, dia lagi dapat steroid katanya bisa sampai seteliti ini gitu. Tapi kenapa gitu kalau gitu? Kenapa komputer bisa kalah sama saya 4 kali Grandmaster itu? Iya. Kenapa bisa kalah itu? Kalau Grandmaster kan Bapak puluhan kali. Iya. Kenapa gitu misalnya? Dan juga saya itu sebetulnya istri saya marah kalau main catur. maaf saya karena saya ngejar elo aja dulu. Ini main maksain, jadi tujuannya itu karena ingin mengejar elo saat turnamen dulu turnamen elonya sampai 2.500, sekarang dipaksa turun. Enggak, Gini enggak. ya, anggap aja segitu, jadi sekarang dipaksa turun ke 800, kan pasti udah jauh di atas itu, jadi terpaksa main leveling, istilahnya tuh ya leveling lah, push rank, jadi peringkatnya elonya tinggi sampai akhirnya ke 2.300 itu. Ya, saya memang aslinya kan dari Madia itu masuk ke utama. Jadi yang kamu nggak main-main gitu karena yang di sini kalah lama saya. Yang penting itu bisa menyamakan elo dengan saat turnamen dulu. Setelah itu ya udah nggak akan main lagi kan Bapak? Iya, ada memang berarti sebentar saya mau taruhan apa berani dengan si Gotham itu dengan Levi, jadi- asal main partai. Oh, jadi apa tuh sekarang Asal lihat partai langsung mana tujuan saya silakan. tujuan utama Bapak tuh setelah masuk elo 2.200 2.300 Iya, udah nggak mulai main. udah berhenti push rank lah, berhenti leveling tinggi dan udah mulai mau main santai aja. Mah bisa atau tidak gitu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir sebelum videonya ditutup. Kalau misalnya Gotham Chess sendiri yang menantang Bapak tanding ulang, Bapak mau terima atau tidak? Sebetulnya kalau main 10 menit saya memang lambat Bapak dia kan Bapak akui dia tuh hebat untuk taktik. Cuman dia kadang-kadang ceroboh Pak. Yang namanya 10 menit itu ceroboh. Sedang saya hati-hati biar kalah bangunan kalah jam daripada bangunan. Setelah saya apik sekali Gotham nggak hati-hati sehingga ada langkah tusukan untuk saya, langkah kesempatan saya untuk kuncinya punya dia. Jadi sekarang kalau misalnya jadi komplikasinya ya kalau misalnya Mr. Levi itu menantang Bapak gitu buat rematch, Bapak mau terima misalnya gini 20 menit atau setengah jam gitu? Sebetulnya kalau partai Bapak berani cepet. Alah udah nggak bisa nih, Bapak kan pemain partai, kalau pemain ini lambat. Walaupun Karena misalnya tanpa waktu gitu misalnya, secara main santai gitu, friendly match. Kan Bapak udah janji mau berhenti main catur. Udah lama juga kan pas diblokir ya udah nggak apa-apa. Jadi Bapak saya udah nggak terlalu permasalahkan diblokir karena memang lihatnya habis masuk 2.200 atau 2.300 juga memang mau berhenti gitu. Kemarin juga udah tidak akan main lagi karena bangun tidur. Nah, ini kebetulan tuh berhentinya bukan karena berhenti sendiri tapi karena diblokir, karena tertuduh itu. Ya, jadi bisa berhenti gitu ya udah. Sebetulnya sekarang itu beda dengan dulu. Sekarang itu anak-anak udah mau saya punya anak dua Pak. Si Hendra namanya dengan si Sapari itu non master tapi waktu seleksi dia
masuk urutan ke satu, sehingga dipasang di papan 2. Di papan 2 itu lawan Grandmaster putus. Main kedua kalinya pakai Kalbar ya. Iya. Kedua kalinya lawan International Master, dia besar miss. Karena ada komputer sekarang itu, anak-anak itu jadi menjadikan bakal sebentar lagi bakal hebat, bakal ayat penggantinya itu banyak. Jadi bapak saya sebagai pemain senior yang main dulu dari zaman tahun 2000-an itu kan belum ada tuh yang namanya komputer, istilahnya aplikasi-aplikasi catur pendukung itu belum ada, sehingga latihannya tuh harus otodidak. Kalau sekarang kan catur di komputer tuh udah makin canggih, jadi udah hafal. ya latihan udah makin sering latihan gitu. Dulu begini nih, bapak ngapalin hak sisilan di pen itu punya si Gusti Firmansyah kan dia sampai juara terus-terusan, sampai dihafal catatannya itu sampai mendetil, kalau udah langkah ini sampai abjadnya itu apa gitu. Sehingga ini main komputer kalau buat menyangka ya wajar, tapi dah memang langkahnya gitu. Kita belajar di komputer, belajar langkah komputer ya begitu gitu. Mengancam, ngunci, apa mati atau kita tidak, ya kita ya udah santai aja. Santai. Begitu dia lengah kita dimanfaatkan. Jadi apalagi memang gitu catur gitu. Ya atau gini Pak, kalau saya gua tambah kecil ya Pak, saya itu Grandmaster itu kan kalah ada 4 itu saya. 4 kali itu. Jadi itu, udah mau yang lebih 40 kali saya. udah berhenti aja sih videonya, udah 20 menit lebih. Ya udah. Oke, sekarang kami akhiri videonya, ini no cut, jadi benar-benar tidak dipersiapkan sama sekali. Ini saya Ali Akbar. Hai. Terus kita akhiri videonya ya.